Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Pada tafsir Al-Baydawi kita sudah memasuki ayat 68. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas Nabi Musa alaihissalam menyuruh Bani Israel untuk menyembelih satu ekor sapi. Jadi untuk apa penyembelihan ini? Penyembelihan ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mengetahui siapa pembunuh pimpinan atau kepala suku. Jadi pimpinan kaum atau kepala suku Bani Israel yang 12 kelompok, 12 kepala suku. Ithna asyara asbatan umaman. Nabi Musa tidak bertanya kepada Allah, kenapa mesti harus sapi? Kenapa tidak engkau tunjuk langsung ya Allah? Allah menginginkan bagaimana kepatuhan Nabi Musa terhadap perintah Allah. Jadi memerintahkan untuk menyembelih sapi untuk mengetahui kepatuhan Nabi Musa alaihissalam. Padahal secara logika kita berpikir, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada kami untuk mengetahui siapa pembunuh. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan sembelihlah seekor sapi. Kalau Nabi Musa protes, maka Allah tidak akan memberikan jalan keluar. Tapi Nabi Musa tidak protes. Kita begitu juga ketika disuruh apa-apa, jangan pernah protes. Lakukan saja. Karena ada hikmah di belakang apa yang kita lakukan tadi. Perintah tadi dan larangan tadi. Ketika Allah mengatakan jangan minum khamar, jangan main judi, jangan berbuat ini, jangan berbuat maksiat. Rupanya di belakang itu semua demi kemaslahatan manusia. Coba buat maksiat sekali saja, maka hati ini akan tidak tenang. Ketenangan hati tidak ada. Maka yang membuat kita susah adalah kita sendiri. Yang membuat kita gundah juga kita sendiri, karena maksiat yang kita lakukan. Sekarang Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel, cari satu ekor sapi dan kalian sembelih sapi itu. Jadi setelah berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan sesuatu yang kata Syekh Tantawi, ya dulu ala su'i adabihim. Ini menunjukkan buruknya adab akhlak mereka terhadap nabi mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sekarang akan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca semua dulu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyinu lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bik awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Sekarang kita pilah-pilah dulu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Ya, coba dibaca. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu itu kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina. Apakah itu? Ya, ini sudah kami jawab. Terjemahannya agak ini sedikitnya. Sekarang kita persempit lagi. Qalu du'u lana rabbak. Wahai Musa, tolong kamu minta kepada Tuhanmu. Ini kan tidak punya akhlak namanya, tidak punya adab. Seakan-akan apa? Itu Tuhan Musa saja, bukan Tuhan Bani Israel. Jadi makanya penggunaan kalimat rabbak. Kenapa tidak Rabbuna? Wahai Musa, berdoalah untuk Tuhan kita, kepada Tuhan kita. Tanyalah kepada Tuhan kita. Tetapi Bani Israel mengatakan tanya kepada Tuhanmu. Itu kan nggak punya akhlak, nggak punya etika. Makanya setiap kalimat ketika Allah memerintahkan puasa, kalau kita bertanya lagi kenapa wajib puasa ya Allah, itu juga nggak punya etika. Sebagaimana seorang anak ketika dia itu diatur oleh orang tuanya, nak nanti bangun pagi cepat-cepat. Anak jawab, kenapa mesti cepat-cepat? Ya, itu tidak punya etika namanya. Orang tua mengatakan, nak nanti habis pulang sekolah, pulang cepat-cepat.
Setelah itu istirahat. Dijawab oleh anak, untuk apa istirahat? Ada apa sebenarnya? Kenapa pulang cepat-cepat? Itu tidak punya etika namanya. Nah, ini begitu juga. Mereka Bani Israel ini bertanya. Maka Allah mengatakan apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Yang membuat umat terdahulu itu hancur. Mereka itu salah satunya apa? Qila wa qala wa kathratus su'al. Banyak bertanya. Qila wa qala apa? Kata si fulan. Bagaimana? Pokoknya kata si fulan begini. Ya, inilah yang orang katakan. Bagaimana hukum ini? Katanya hukumnya haram. Katanya hukumnya halal. Itu yang membuat orang rusak. Tidak tahu kenapa katanya. Sekarang nggak ada istilah katanya. Menurut Al-Quran begini, menurut hadis begini. Jadi tidak ada katanya. Orang dulu kata Rasulullah, mereka itu hancur dan dilaknat oleh Allah. Itu menggunakan kalimat katanya. Kenapa berbuat maksiat? Katanya. Kalau kita buat maksiat, tidak apa-apa ya. Katanya. Siapa yang mengatakan? Yang penting katanya. Bagaimana hukum ini? Katanya halal. Padahal haram itu. Jadi tidak boleh ada katanya. Sampai sekarang pun tidak boleh. Kita rujuk juga, ini ada nggak di dalam haram? Haram nggak? Ini halal nggak? Wa kathratus su'al. Dan mereka banyak bertanya kepada nabinya. Dia bertanya, kenapa begini? Salat, kenapa salat? Makanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk Bani Israel dengan dua visi misi. Apa itu? Ausani bis salati was zakah. Saya itu diutus oleh Allah untuk Bani Israel untuk apa? Supaya mereka salat dan bayar zakat. Tapi dua-dua tidak mereka lakukan. Nabi Isa mendoakan mereka. Nabi Isa kan jadi Nabi selama 3 tahun. Cuma 3 tahun saja. Sama seperti Nabi Yahya. Makanya dakwah mereka tidak didengar. Ketika diajak kebaikan-kebaikan tidak mau mendengar. Ya. Diajak mereka untuk salat, tidak mau juga. Diajak mereka bayar zakat, tidak mau juga. Makanya zakat itu bukan kita saja. Bani Israel sudah diwajibkan zakat melalui Nabi Isa alaihissalam, melalui Nabi Yahya juga, untuk membantu Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti Bani Israel. Ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, apa kata Bani Israel? Kami tidak percaya kepadamu sebelum kamu turunkan minta makanan kepada Tuhanmu, turunkan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Coba turunkan makanan dari langit, hidangan. Hidangan ini yang pertama sekali dan terakhir sekali. Setelah itu kami nggak akan pernah bertanya-tanya lagi. Dan sebagai bukti kalau kamu adalah rasul, ini kata Bani Israel. Nabi Isa berdoa kepada Allah. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan makanan dari langit. Dijawab oleh Allah, boleh saya turunkan wahai Isa. Tetapi setelah saya turunkan mereka masih ingkar, saya azab mereka, azabnya lebih dahsyat dibandingkan azab penduduk dunia sebelumnya. Mau kamu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak, jangan, aja deh, enggak jadi ya Allah. Ya Nabi, enggak jadi. Jadi bukan tidak bisa turunkan makanan dari langit. Makanya sebelumnya kan diturunkan juga makanan dari langit, manna wa salwa. Yang tidak pernah ada makanan itu pada waktu itu. Tidak ada makanan itu. Manna tidak ada, salwa juga tidak ada. Ada burung yang turun dari langit kemudian memberikan lehernya untuk disembelih. Itu tidak ada itu. Artinya pada masa sebelum diturunkan itu tidak ada burung seperti itu. Dan manna juga tidak ada, madu seperti itu tidak ada. Artinya betul-betul diturunkan dari langit. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Tantawi, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya dulu ala su'il adab. Jadi mereka itu sedikit adabnya, tidak punya etika. Ya. Makanya setiap aturan jangan pernah bertanya-tanya, karena semua aturan itu demi kemaslahatan manusia. Seorang ayah membuat aturan kepada anaknya, HP sehari 1 jam saja anak, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, habis makan sekian menit, setelah kemudian sekian menit, sehingga setelah 1 jam sudah cukup. Anak tidak boleh protes. Kenapa? Karena demi kemaslahatan anaknya. Jadi bukan berarti, ini 24 jam cuma 1 jam bisa lihat HP. Sengsara saya, kata anaknya. Dia tanya kepada orang tuanya, kenapa cuma 1 jam saja? Jangan pernah bertanya. Orang tua sudah memikirkan masa depan anaknya. Kalau selalu dengan HP hancur nanti anak itu. Dia nggak memikirkan yang lain. Interaksi sosial dia sudah kurang. Ya. Makanya sekarang anak kita itu hidup di dunia maya. Hampir 90% hidup di dunia maya. Dia nggak memikirkan lagi dunia nyata. Dia memikirkan dunia maya, ketawa sendiri, dia menangis sendiri, kadang-kadang tersenyum sendiri, ya, melihat HP ini.
duduk gerok, dia teman tak ada, apa-apa tak ada lagi. Kenapa? Interaksi sosial dia sudah kurang. Lalai dengan HP, lalai dengan game, dengan judi online, Pak. Dia sibuk sendiri dengan aktivitas dia. Kalau dia duduk di kedai kopi, di depan kedai kopi ada kecelakaan, tak mau tahu dia, bahkan dia nggak tahu apa-apa ini. Kenapa? Dia sudah berada di alam lain. Dia berada di alam lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam hal positif, entahlah. Ketika dia salat, dia berada di alam lain, itu entahlah. Ini seperti seorang ulama itu di Irak yang digambarkan di dalam kitab-kitab tasawuf, namanya Khaisam ya. Beliau itu jadi imam ketika salat. Memang level khusyuk beliau sudah level atas. Ketika itu terjadi gempa. Beliau salat, nikmat sekali salat itu sehingga nggak tahu kalau sedang gempa. Sedangkan jamaah sudah lari satu-satu lari karena gempa. Kemudian jatuhlah salah satu sudut masjid roboh. Semua lari, tinggal Khaisam sendiri. Ketika assalamualaikum, dia melihat jamaah tidak ada lagi. Sehingga dia lihat, mana jamaah ini? Salah satu jamaah mendatangi Khaisam dan mengatakan, apakah Tuan Guru tidak tahu tadi gempa dahsyat dan salah satu sudut masjid sudah roboh? Saya tidak tahu. Ini sudah level khusyuk paling tinggi. Ini seperti anak kita sibuk dengan HP ya, Pak. Mempok kendaraan likuman, tak tahu apa-apa nih, Pak. Gempa, tak tahu apa-apa juga nih, Pak. Tak tahu apa-apa. Karena dia sudah berada di alam lain. Ya, Pak. Ini yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Yubayyinu lana mahi. Kalau di dalam terjemahan tadi diterjemahkan, kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk memberitahukan sapi yang bagaimana itu. Ya, sapi yang bagaimana. Ini kan bertanya-tanya lagi, Pak. Artinya jangan tanya-tanya. Kalau ketika dikatakan sapi, sembelih terus sapi. Mau sapi kecil, mau sedang, mau besar, yang jelas sembelih terus. Maka di dalam tafsir Ibnu Jarir, apa kata Ibnu Jarir? Lau fa'alu, kalau mereka lakukan perintah Allah, laktafau, maka cukup mereka menyembelih adna bakarah. Sapi paling kecil pun boleh. Karena nggak diberikan batasan oleh Allah, sapi paling kecil pun boleh sembelih. Maka mereka sudah dapat pahala, sudah bebas. Ya. Tapi ini karena banyak bertanya. Inilah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah mengatakan begini, kalau seandainya Musa tidak banyak bertanya kepada Khidir, kan 3 kali bertanya, kenapa kamu lubangi kapal ini? Kenapa kamu bunuh anak itu? Kenapa kamu bangun rumah penduduk kampung yang penduduk kampung ini enggan menerima kita? Kenapa kamu lakukan itu? Kata Rasulullah, kalau seandainya Nabi Musa tidak banyak bertanya, beliau akan melihat ya layaral ajab, akan melihat keajaiban lebih daripada 3 hal yang tidak masuk akal Nabi Musa alaihissalam. Kita begitu juga. Ada hal-hal keajaiban yang kita lihat apabila kita patuh melaksanakan ibadah salat. Memang salah satunya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayar zakat, kita mendidik anak, kita berbuat kebaikan. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui di belakang itu demi kemaslahatan kita sendiri. Jadi artinya apa? Jangan tanya-tanya, kok udah salat lagi ini. Sebentar-sebentar salat ya, Pak. Ini sudah salat zuhur, sebentar lagi asar. Sedang kita istirahat sudah maghrib. Sedang duduk-duduk sudah isya, duduk-duduk di kedai kopi sudah isya. Ya, Pak. Jangan tanya-tanya, ketika salat datang ibadah terus. Keberkahan akan terus datang kepada kita. Jadi kalau banyak bertanya, kita menyusahkan diri namanya. Menyusahkan diri saja. Ada seorang sahabat, ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kalian hendaklah naik haji. Ya, disuruh naik haji. Untuk naik haji, kewajiban naik haji. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, akulah amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam saja. Akulah amin ya Rasulullah. Selalu bertanya nih. Rasulullah menjawab, kalau saya jawab iya, haji sudah wajib setiap tahun. Jangan tanya-tanya kamu. Kapan ada waktu kamu lakukan? Ya. Begitu juga kurban. Ini kita kan setelah Idul Fitri kan masuk kurban. Ini kalau ada kelebihan 1 ekor kambing, kalau bisa 1 sapi, kalau bisa 1 sapi 7 orang. Jangan tanya-tanya. Saya sudah tahun lalu, apakah tahun ini buat lagi? Jangan tanya-tanya. Kalau ada ya kurban, kalau enggak ya enggak usah kurban. Jangan tanya-tanya. Ketika di dalam hadis diungkapkan 1 ekor sapi itu untuk 7 orang, jangan pernah bertanya lagi atau bahkan mengatakan tangan kepada Allah. Ya Allah, di sapi itu ada saya, ya Allah, apakah engkau tahu ya Allah? Ya, Pak. Sapi 7 orang kan 1 sapi. Karena ada jamaah mendatangi saya, ada ibu-ibu
datangi saya, Ustaz. Di sapi itu saya ada juga andil saya, Ustaz. Apakah Allah tahu, Ustaz? Lu pengailan haibu menghati droi tepu ya Allah pun om lemo ya. Bu perleta tulis nandron mbak lemonya tu. Apakah perlu ditulis nama ibu di lembu itu? Ya. Nanti sudah dipanggil apa namanya? Nama ibu sudah dipanggil lembu. Ya. Jadi insya Allah begini, Ibu, saya bilang. Dalam syariatnya, ketika penyembelihan kurban, ibu hadir di situ. Dan ibu lihat itu ketika dipotong darahnya, disembelih sapinya. Ketika keluar darahnya, ibu baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kaberehmu memang sudah beres. Tidak perlu gundah ibu, malaikat apa tahu apa. Kita berurusan bukan dengan malaikat, kita berurusan. Artinya apa? Ada hal-hal tertentu yang tidak dideteksi oleh dua malaikat ini. Mana itu? Niat kita, niat yang baik. Itu tidak dideteksi oleh dua malaikat. Malaikat mencatat apa yang nampak saja. Ada dalam sebuah diskusi. Ketika malaikat ini dua malaikat kan melapor kepada Allah kan 2 kali dan ganti shift ketika subuh dan asar. Ketika malaikat asar itu naik ke atas melapor kepada Allah. Ya Allah, ini amal ibadah si fulan. Allah mengatakan apa? Ambil amal ibadah itu lemparkan ke muka dia, kata Allah. Malaikat mengatakan, saya sebagai saksi, dia salat, dia berpuasa, dia beribadah. Tidak, kata Allah, dia beribadah bukan gara-gara saya. Maka Allah mengatakan pada hadis qudsi itu, itulah bedanya saya sama kamu, kata Allah. Ta'riful zahir wa a'riful batin. Kamu tahu cuma casingnya saja. Dia seorang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli umrah, ahli sedekah. Tapi dalam hatinya kamu tidak tahu. Saya mengetahui isi hatinya, kata Allah. Sekarang ambil ibadah itu lempar. Makanya ibadah kita dalam satu hari ini 0. Besok begitu juga 0 juga. Ya. Kemudian apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, sekarang kamu catat orang yang tidur itu amal ibadah dia. Malaikat mengatakan, masa saat itu saya mau catat apa ya Allah? Dia tidak berbuat apa-apa, dia tidur saja. Tidur saja apa? Ya dengar tapi rumah. Dengar tapi rumah tapi hidup tapi ya Pak. Ibadah itu tidak bersedekah, tidak apa-apa, tidak. Kemudian Allah mengatakan hadza firaqu baini wa baini. Inilah bedanya saya sama kamu. Kamu tahu casingnya dia tidur kan? Kalau dia kan tidur. Tapi kamu tidak tahu isi hatinya. Isi hatinya apa? Dia berencana untuk naik haji tapi tidak punya duit, tapi rencananya luar biasa. Kamu catat pahala dia, kata Allah. Dia berencana ingin bersedekah, tidak punya duit, maka dia berencana bagaimana kalau nanti punya duit dia akan bersedekah. Jadi artinya apa? Uktub, kamu catat kebaikannya. Baru dicatat oleh malaikat. Makanya kita tidak bukan mengharapkan malaikat, tidak. Kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwajibkan salat, kita teringat saja kepada Allah. Berarti Allah sayang kepada kita. Ketika Allah melarang kita, jangan ini, berarti Allah sayang kepada kita. Orang tua, ketika melarang anak, nak jangan keluar malam lagi nak ya. Berarti apa? Orang tua sayang sama anaknya. Ketika orang tua mengatakan, nak belajar giat nak ya, nak berdoa nak ya, maknanya apa? Orang tua sayang kepada anaknya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, terserah kamu. Mau belajar, mau nggak terserah. Mau pulang, nggak pulang, terserah. Mau keluar atau tidak terserah. Berarti orang tua nggak sayang lagi sama anaknya. Ketika Allah membiarkan kita, terserah mau buat apa. Berarti anak sayang lagi ya, Pak. Kalau sudah seperti itu. Jadi makanya, kenapa rezeki kepada orang kafir dan orang mukmin itu dalam kapasitas yang sama? Karena apa? Allah memberikan terus pada mereka. Terserah, kalian mau buat apa terserah. Rezeki tetap saya berikan, kata Allah. Tetapi bedanya, orang yang tidak salat ketika diberikan rezeki, liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Jadi rezeki yang mereka terima itu untuk mengazab diri mereka. Mereka makin susah selalu. Yang kedua, wa tazhaqa anfusuhum, hatinya selalu gundah. Maka orang yang banyak rezekinya, semua diberikan oleh Allah tapi dia tidak salat, tidak puasa, jangan kita berpikir dia sudah senang, tidak. Hatinya terus gundah. Pertanyaan kedua, kenapa Allah berikan rezeki kepada dia sudah tahu dia tidak salat? Diberikan rezeki oleh Allah karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan rezeki dalam kapasitas yang sama. Kita kalau punya anak, 2 orang anak kita. Satu anak taat sekali, satu anak tidak taat, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Tetapi apa? Kita berikan ini sama kita berikan. Ketika anak durhaka itu terjadi kecelakaan atau apa saja, apakah tidak kita akui ini anak kita? Tetap kita berikan biaya untuk anak ini. Kenapa? Dia anak kandung kita. Ya, dia anak kandung kita, walaupun dia durhaka. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini poin yang kedua. Jadi artinya mereka itu
meminta Nabi Musa tolong minta kepada Allah sapi yang bagaimana? Coba tanya sapi yang bagaimana? Ya. Ini seperti seorang datang ke rumah kita. Ini ada nggak sumbangan sedikit untuk bangun WC di masjid? Kita ingin buat WC dan kamar mandi. Orang ini bertanya, WC-nya berapa ukurannya? Padahal urusannya, Pak. Berapa ukurannya? Berapa semennya? Berapa semuanya? Warnanya apa nanti? Di mana lokasinya? Itu nggak perlu bertanya. Ketika diminta sedekah, kasih saja. Kalau nggak ada, ngomong nggak ada duit hari ini. Kalau ada, kita kasih. Nggak usah kita tanya berapa begini. Itu kan menyusahkan diri kita saja. Dan itu bukan urusan kita. Ya, jadi artinya apa? Pertanyaan ini, kata sebagian penafsir, ini condong untuk tidak menyembelih sapi. Dia bertanya-tanya, mencari-cari alasan. Sapinya bagaimana? Setelah dijawab, ininya bagaimana? Warnanya bagaimana? Nah, itu begitu juga. Ada sumbangan untuk WC masjid. WC-nya di mana? Dia ingin mencari celah untuk tidak bersedekah. Ya, mencari celah untuk tidak bersedekah. Jadi tidak perlu kita bertanya-tanya, kasih saja. Kalau ada, kita kasih. Ini sudah bertanya setengah jam, kasih duit 5.000. Nah, ini ya, cuma ada 5.000 rupiah. Pertanyaan setengah jam dari mana? Ya. Sekarang kita lanjut poin yang ketiga. Ini jawaban Nabi Musa alaihissalam atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faritu wala bikru. Ya, coba dibaca. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Ya. Pertengahan antara itu. Ya. Maka sudah. Ya, sudah. Ini kita rubah, jangan sapi betina lagi, sapi. Tapi dalam terjemah semua sapi betina. Jadi ditanya Allah mengatakan, ini kata Nabi Musa, sapinya itu tidak tua sekali dan tidak muda sekali. Ini apa namanya? Ini istidraj namanya. Ada satu namanya istidraj, tapi ini namanya istidraj. Apa istidraj? Ketika kita bermasalah dengan orang lain, berarti dulu kita pernah bermasalah. Ketika kita ini dianiaya oleh orang lain, berarti dulu kita pernah menganiaya orang lain. Ketika kita ini dizalimi oleh orang lain, berarti kita dulu pernah menzalimi orang lain. Ini apa maksudnya? Ini istidraj namanya, Pak. Jadi bukan istidraj, tidak. Istidraj itu diberikan ini untuk mengasah, tapi istidraj ini sama kalau bahasa kita hukum karma. Nabi Musa dulu bertanya-tanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sekarang Bani Israel bertanya-tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita dulu anak tapi tak kena anak. Selalu kita bentak anak kita. Ketika dia kencing selalu, habis pampers untuk kamu. Kencing selalu kamu. Kencing di atas kasur. Sudah kencing di atas kasur. Nanti waktu kita tua, siap-siap untuk dibentak sama anak lagi. Siap-siap untuk dibentak sama anak. Ketika kita senang untuk menitipkan anak kita, titip anu. Pagi kita kantor, kenapa? Supaya tidak mengganggu kita. Titip anak. Ketika pulang anak sudah tidur. Anak nggak pernah mengenal ayahnya. Anak tidak pernah mengenal siapa ibunya. Kenapa? Karena ketika pergi kantor dia lebih mengenal penjagaannya. Ketika kita pulang kantor anak sudah tidur. Besok pagi begitu juga. Kita titip lagi anak sehingga dia tidak pernah mengenal ayah dan ibunya. Nanti hati-hati ketika kita sudah tua, kita dititip juga oleh anaknya. Ini namanya istidraj namanya. Maka jangan sampai, ya Allah kenapa anak saya durhaka ya Allah? Ya karena kamu durhaka juga sama orang tuamu. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu mau dihormati oleh anakmu, hormati juga orang tuamu. Kenapa anakmu sekarang bermasalah denganmu? Karena kamu juga bermasalah dengan orang tuamu. Ya, jadi makanya kalau kita bermasalah dengan anak melawan kita, atau ada hal-hal lain, berarti dulu kita pernah melawan orang tua kita. Ya. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Minta maaf dulu sama orang tua kita. Insya Allah anak ini akan menghormati kita. Ya. Allah ingin memberikan pelajaran melalui anak. Kamu dulu bersalah. Ini sama seperti kita menegur anak main HP. Apa kata kita kepada anak kita? Sibuk sekali dengan HP. Siang malam dengan HP. Kalau anak pintar langsung dia jawab. Bapak juga sibuk dengan HP lebih dari saya. Ya. Yang udah pengalaman, Pak. Anak itu mencontoh orang tuanya. Orang tuanya sibuk dengan HP, dia juga sibuk dengan HP, Pak. Coba orang tuanya sibuk dengan Quran, anaknya juga akan sibuk dengan Al-Quran.
Makanya kalau di dalam hadis itu diungkapkan kan begini, Pak. Perkataan itu, perbuatan manusia, perbuatan seseorang akan banyak berpengaruh dibandingkan omongannya. Kita ngomong pada orang lain, salat, salat, salat. Orang lain kadang-kadang mau dengar, kadang-kadang tidak. Tapi tak kala kita sendiri yang salat, akan dilihat oleh orang lain. Si fulan salat, akhirnya salat juga. Maka coba lakukan hal ini di depan anak. Ketika anak itu sering main game, sering nonton TV dan lain sebagainya, coba duduk di sampingnya kita baca Quran. Atau kita pergi ke samping kita baca Quran, ambil kursi kita baca Quran, di situ kita duduk. Akan menjadi pelajaran bagi anak, anak ayah saya baca Quran, dia baca Quran juga. Artinya apa? Pengaruhnya lebih dahsyat perbuatan dibandingkan perkataan. Ini kita ngomong, jangan main HP lagi nak. Setelah itu kita main HP di kamar. Icenguk lihat, oh ya main HP Cina. Ya lebih betul dari lolong ya. Jadi artinya apa? Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Iqra itu apa? Bacalah dirimu, introspeksilah dirimu. Sebelum kamu menyuruh orang lain, introspeksi diri dulu. Sebelum kita bentak orang lain, tanya diri sendiri dulu. Saya lakukan itu tidak? Oh saya lakukan. Baru kita ajak orang lain. Ya, baru kita ajak orang lain. Ya, ini sudah mereka mengatakan, Allah menjawab, sapinya tidak tua, la faridu wala bikrun. Tidak tua sekali dan tidak muda sekali, sedang-sedang. Dijawab oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Kalau seandainya mereka itu menyembelih sapi ala adna bakaratin lakafau. Kalau mereka dari perintah Nabi Musa tadi, mereka langsung sembelih sapi apa saja boleh sebenarnya. Cuma gara-gara banyak bertanya, Allah ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Coba cari sapi tidak tua sekali, tidak muda sekali. Ya, dikatakan tahlam. Jadi jangan banyak bertanya, Pak, jangan banyak bertanya. Maka tatkala nanti dikatakan ini berapa kalau fidyah, berapa fidyah? Fidyah salat. Kalau tidak salat, fidyah orang tuanya sudah tua. Fidyahnya berapa? 1,5 kilo, 1,5 kilo. Kalau ukuran are itu 1,6. Dia bertanya lagi, kalau saya lebihkan 1,6 boleh? Beda yang tanya, lebih lagi 1 are saja. Jadi artinya kalau 1,5 kilo itu kalau kita arekan itu kurang sedikit dari 1,6 karena 1 are itu 1,6 kilo. Sedangkan fidyah 1,5. Jadi kita jangan tanya-tanya lagi, saya penuhkan arenya boleh ya Pak? Penuhkan area boleh. Buat terus asal jangan kurang, itu saja. Asal jangan kurang dari ketentuan yang sudah berlaku. Ya, nih Pak. Jadi artinya jangan banyak bertanya, mau kasih lebih ya boleh lebih, nggak ada masalah. Ini sama seperti orang ketika dia itu habis melakukan dia meninggalkan puasanya, berarti kan harus ganti puasa. Ini saya ganti puasa dengan bayar fidyah sekaligus, boleh? Ya boleh, lebih bagus lagi. Ya ganti puasa dengan bayar fidyah, ya boleh. Makanya fidyah itu untuk siapa? Orang yang sudah uzur ya. Oh kalau kita ingin fidyah juga karena kita takut nanti habis Ramadan kita meninggal dunia nanti, belum sempat kita ganti pahala ini, yang tinggal tadi. Setiap kita tinggal kita bayar fidyah. Nanti saya ganti lagi boleh? Ya boleh, lebih bagus itu. Ya lebih bagus. Jadi yang tidak boleh apa? Kita bayar fidyah saja, kita tidak mengganti puasa kita. Itu yang tidak boleh. Kalau kita sanggup dan mampu. Tapi kalau orang tua yang sudah uzur, tidak sanggup lagi nih, Pak. Cukup bayar fidyah saja. Sehari tinggal berarti 1,5 kilo atau 1 are itu, Pak. 1 are kurang sedikit, Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah awanom baina dzalik, tetapi apa di antara itu berdua? Ya, coba kamu cari. Ya, kan makin susah dia cari. Artinya apa? Sapinya tidak tua sekali, sapinya tidak muda sekali, di tengah-tengah. Nah, ini kan menyusahkan diri namanya, Pak. Mereka menyusahkan diri. Fa'alu ma tu'maru. Ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tolong kamu kasih tahu mereka, jangan banyak bertanya, lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah tulisan saya menulis begini, Pak. Judulnya hikmah di balik patuh kepada perintah Allah. Hikmah patuh kepada perintah Allah. Ya. Rupanya setiap perintah Allah itu ada hikmahnya rupanya. Setiap perintah Allah itu ada hikmahnya. Setiap larangan Allah ada hikmahnya, semua ada hikmahnya untuk kita sendiri. Perhatikan di dalam Al-Qur'an.
ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ketika Allah menyuruh kepada ibu Nabi Musa, itu ibunya namanya Yuhabat namanya. Yuhabat itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani, Pak. Yuhabat. Ketika Allah menyuruh kepada Yuhabat, wahai Yuhabat, kamu jangan takut, ya. Jangan takut anakmu dibunuh oleh Fir'aun. Kamu susui saja anakmu selama 6 bulan. Kamu tenang saja. Akibat patuhnya ibu Yuhabat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus menyusui anaknya selama 6 bulan aman anaknya. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan susui saja anakmu. Kamu tenang saja. Ada firman Allah yang lain. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar, kalau kamu taat kepadaku, kata Allah, siapapun tidak bisa memudaratkan kamu, kata Allah. Tidak bisa memudaratkan kita. Sedikit pun tidak bisa. Siapapun dia, termasuk iblis, syaitan, termasuk jin, termasuk malaikat, tidak bisa macam-macam dengan kita. Tapi dengan cara kata Allah, intasbiru, kamu bersabar. Intasbiru wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada. Sabar bagaimana? Menjalankan perintah Allah. Sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sabar ketika apa? Ketika diberikan penyakit, sabar saja, Pak. Karena dibalik pemberian penyakit itu, supaya kita mengetahui kalau yang anggota tubuh yang hilang itu adalah nikmat, itu fungsi sakit. Maka kenapa kita disakitkan oleh Allah? Supaya kita teringat sehat, ya, Pak. Kalau nggak diberikan sakit, kita nggak pernah teringat sehat. Kita selalu sibuk cari harta. Ketika diberikan sakit, ya Allah, selama ini saya tidak beribadahnya, baru ingat, ya, Pak. Artinya apa? Setiap pemberian sakit semua ada hikmah pada manusia itu. Cuma manusia itu apa? Kalau nggak diberikan sakit, dia nggak pernah ingat bagaimana nikmatnya sehat itu. Orang yang stroke itu nggak pernah tahu kalau kaki itu nikmat, tangan nikmat, leg nikmat. Tapi ketika diberikan stroke, yang ketemu ini nikmat, rupanya kaki itu nikmat, rupanya nyeberi putra Pak. Rupanya tangan itu nikmat. Sekarang nggak bisa berfungsi lagi, Pak. Nggak bisa fungsi lagi. Yang berfungsi cuma mata saja, Pak. Melihat-lihat orang saja, Pak. Tangan tidak bisa apa-apa lagi. Kenapa Allah berikan seperti itu? Supaya dia tahu anggota tubuh itu nikmat. Jangan berpikir nikmat itu jabatan saja. Jabatan saja berpikir. Pen saja berpikir. Rumah mewah saya pikir. Padahal anggota tubuhnya itu juga nikmat. Bagaimana dia bisa tahu? Diberikan sakit dulu baru dia tahu. Ya, kalau nggak diberikan sakit nggak tahu dia. Makanya orang yang di rumah sakit sudah pasang-pasang ring, ya Allah, kakak pasang ring, ya Allah, hana pupu saya lu mentang dia dapat nafas dema, ya Allah, asal bisa bernapas saya hana pupu pasang ring, baru dia tahu nikmat jantung. Disitulah baru dia jaga makanan tertentu. Sebelum sakit kan nggak pernah. Ya, berarti sakit itu juga nikmat, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka patuhilah perintah Allah. Ini yang pertama. Ketika Allah mengatakan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, an ardi'i, berikanlah susu kepada dia, kamu jangan takut. Makanya apa inisiatif ibunya? Dia buatlah sebuah kotak dari kayu yang dibuat oleh suaminya Imran. Setelah itu dimasukkan Nabi Musa ke dalam kotak itu. Allah sudah mengatakan, kamu jangan takut, jangan gundah. Kamu lepaskan anakmu ke sungai, kamu ikat, kamu susui selama 6 bulan. Akhirnya kotak tadi diikat oleh ibu Nabi Musa Yuhabat. Dilepaskan ke sungai. Akhirnya kan di samping-samping sungai. Ketika mau dia susui, dia tarik lagi, Pak, bayinya ini. Nabi Musa disusui lagi. Kemudian setelah susui taruh lagi, diikat lagi. Aman selama 6 bulan. Kenapa? Karena patuh dan taat pada perintah. Kita kalau patuh, Pak, ketika salat, kita bayar zakat, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah. Aman insya Allah. Nggak perlu kita gundah, saya mau makan apa besok, nggak perlu gundah. Ini saya nanti siang apa, ini anak saya bagaimana, duit itu anak bagaimana, nggak perlu gundah ya, Pak. Asal kita patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang bawahan yang patuh kepada pimpinannya aman hidupnya insya Allah. Aman bagaimana dalam tanda kutipnya? Kamu tenang saja kamu, karena dia patuh, Pak, kasih bonus, kasih ini, kasih. Tetapi ada orang yang tidak patuh kepada pimpinannya. Pimpinan mengatakan ini hadir jam 7 ya, dia datang jam 8. Nanti bersihkan ruangan saya, enggak dia bersihkan. Setelah 1 tahun kemudian kita pecat saja ini, enggak ada manfaat apa-apa, pecat. Jadi pecat. Yang rugi kita juga, ya, Pak. Yang rugi kita juga. Tapi kalau kita patuh, yang untung kita, Pak. Yang untung kita. Maka ketika itu yang kedua kali, Allah menyuruh kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ketika pemberian ASI itu oleh ibunya selama 6 bulan, ketahuan rupanya sama Bani Israel. Ada seorang Bani Israel, dia melihat kejadian ini, rupanya ada anak ibu ini ya, saya akan lapor ke Fir'aun.
Akhirnya apa? Dia pergi ke Firaun, dia melapor ke Firaun. Dalam sebuah riwayat mengatakan lidahnya itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Dalam sebuah riwayat dia bisa ngomong, sehingga ibu Nabi Musa takutnya luar biasa. Ini rugilah, saya sudah menyusui anak saya 6 bulan, kemudian tiba-tiba dibunuh anak saya. Ketika itu turun lagi firman Allah. Allah mengatakan, kalau kamu gundah, kamu takut, fa'alqihi fil yammi, lemparkan anakmu ke sungai. Lebih gundah lagi dia kan. Tetapi ibunya tidak bertanya kepada Allah, kenapa mesti lempar ke sungai ya Allah? Tidak. Makanya ketika ibu Nabi Musa Yukhabat melemparkan Nabi Musa ke sungai, Allah mengatakan, karena kamu patuh kepadaku, nanti dia akan aku kembalikan kepadamu. Secara logika, bagaimana mau kembali lagi? Air sungai kan terus berjalan ke sana. Bagaimana mau dikembalikan? Rupanya dikembalikan, kamu ibunya akan saya bawa ke kerajaan Fir'aun untuk menyusui anaknya. Kamu kan saya jaga, anakmu saya jaga, semua saya jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu patuh kepada perintahku. Demikian pula kita, Pak. Jangan pernah bertanya-tanya ketika salah. Bengeh nama yang apa? Apalagi bentar lagi mau bayar zakat fitrah lagi. Kata kelau, tapi ya, zakat ada zakat mal lagi 2,5%. Bayar saja, apa? Keberkahan ada di situ. Ketika kita ingin cari berkah, patuhilah perintah Allah. Ketika ingin cari berkah, tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya bayar zakat fitrah itu ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya dia menyaksikan 2 bulan. Bulan Syawal, bulan Ramadan dan Syawal. Kalau dia di bulan Ramadan saja, dia meninggal dunia, maka tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan 2 bulan. Makanya seorang bayi yang lahir ketika masuk bulan Syawal, dia tidak wajib zakat fitrah. Bagaimana juga kapan masuk bulan Syawal? Ketika kita mau buka puasa terakhir, maka beda dengan kita Indonesia. Kapan masuk hari selanjutnya? Jam 24.00 itu sudah masuk hari selanjutnya. Ini hari Rabu, kita ingin menyaksikan hari Kamis. Berarti ketika 00:01 sudah masuk hari Kamis, tengah malam. Tetapi dalam hitungan Hijriah, ketika terbenamnya matahari sudah masuk hari yang lain. Makanya ketika terbenam matahari nanti di bulan Ramadan, itu sudah masuk Syawal, ketimah Syawal. Makanya kita waktu itu kita akan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Sudah masuk bulan Syawal. Maka bayi yang lahir ketika sebelum berbuka puasa, kemudian dia hidup setelah kita berbuka puasa, dia wajib bayar zakat fitrah. Tetapi bayi yang lahir ketika kita sebelum buka puasa dan langsung meninggal juga di situ, tidak wajib bayar zakat fitrah. Kalau ingin bayar bagaimana? Tidak ada masalah, bayi anak buku. Lo ya bayi jijik anak buku. Tapi kan tidak wajib, Pak, tidak wajib. Saya ingin bayar, walaupun orang tua sudah meninggal, saya ingin bayar, tapi tidak wajib dan tidak dianjurkan. Mau bayar ya boleh juga, nggak ada masalah. Oh, mau bayar zakat di awal Ramadan, Pak. Boleh juga, tapi itu bukan wajib, itu boleh saja. Wajibnya kapan? Di malam Lebaran. Jadi besok Lebaran malam ini wajib, itulah wajibnya adalah di situ. Makanya seorang itu bayar zakat di mana? Di mana tempat dia Lebaran terakhir, di mana dia pergi. Dia pergi, berarti wajibnya di sana. Oh, orang tua saya di awal Ramadan sudah saya bayar zakat fitrah. Kemudian sebelum berakhirnya itu sudah meninggal dunia. Apakah boleh tarik kembali? Ya tarik rumah. Ya tarik namanya urut kering. Ya urut kering. Buat tarik lom rumah. Biarin saja sedekah beliau. Tapi tidak wajib lagi, Pak, belum wajib. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kalau enggak sedikit lagi. Kalau kita cukupkan ini. Cukup ya? Ya kita cukupkan saja. Besok kita lanjutkan lagi, mereka bertanya lagi rupanya, Pak. Mereka bertanya lagi. Jadi sudah bertanya tadi, bertanya lagi. Tanya warnanya warna apa? Tanya warna lemahnya. Ini kan memang nggak mau melakukan sebenarnya. Cuma gara-gara itu mereka bertanya-tanya terus supaya tidak jadi menyembelih seekor sapi. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.